Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Poso Raditya Lubis. Nomor induk mahasiswa 20.01.05.0010. Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Karakteristik model dan perencanaan evaluasi pembelajaran. Karakteristik alat ukur yang baik. Evaluasi sangat berguna untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Pentingnya evaluasi dalam pembelajaran dapat dilihat dari tujuan dan fungsi evaluasi maupun sistem pembelajaran itu sendiri. Evaluasi tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran, sehingga guru mau tidak mau harus melakukan evaluasi pembelajaran. Melalui evaluasi, Anda dapat memiliki kemampuan peserta didik baik secara kelompok maupun individual. Zainal Arifin mengemukakan karakteristik instrumen evaluasi yang baik adalah valid, reliable, relevan, representatif, praktis, dan diskriminatif, spesifik, dan proporsional. Valid, pertama valid, suatu alat ukur yang dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Dua, reliable, artinya suatu alat ukur yang dapat dikatakan handal jika ia mempunyai hasil yang taat asas. 3, relevan, alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. 4, representatif, artinya materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. 5, praktis, mudah digunakan. 6, diskriminatif, artinya yaitu disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan sekecil apapun. 7, spesifik, suatu alat ukur yang digunakan khusus objek yang diukur. Sedangkan yang terakhir yang 8, proporsional, artinya ukur yang harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Karakteristik alat ukur yang baik ada 3, yaitu 1, evaluasi dan hasilnya langsung. 2, evaluasi dan transfer. 3, evaluasi langsung dan proses belajar. Model-model evaluasi. Menurut Said Hamid Hasan, model evaluasi ada 2, yaitu model evaluasi kuantitatif yang meliputi model Taylor, model teorik Taylor dan Maguire, model pendekatan sistem Alkin, model content stack, dan model Swift, model ekonomi mikro. Dan kedua, model evaluasi kualitatif yang meliputi model studi kasus, model ilminatif, dan model responsif. Pendekatan evaluasi. Pendekatan merupakan sudut pandang seorang dalam mempelajari sesuatu. Dengan demikian, pendekatan evaluasi merupakan sudut pandang seorang dalam menelaah ataupun mempelajari evaluasi. Pendekatan evaluasi pembelajaran ada 2, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Dalam literatur modern tentang evaluasi, terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk menafsirkan hasil evaluasi, yaitu penilaian acuan patokan atau criterion referenced evaluation dan penilaian acuan norma atau norm referenced evaluation. Yang pertama, penilaian acuan patokan atau VAP. Pendekatan ini sering digunakan disebut norma absolut. Karena menggunakan pendekatan ini berarti Anda membandingkan hasil yang diperoleh peserta didik dengan sebuah patokan atau kriteria yang secara absolut atau mutlak ditetapkan oleh guru. Misalnya itu tentang KKM 80 atau lain-lainnya. Yang kedua, penilaian acuan norma atau PAN. Salah satu perbedaan PAP dan PAN adalah penggunaan tolak ukur hasil atau skor sebagai pembanding. Pendekatan ini membandingkan skor peserta didik dengan teman satu kelasnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.